Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya. Saya bisa hadir di sini dengan tim dari Provinsi Maluku Utara dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan hari ini datang di sini untuk mendengar langsung curhatan dari para nelayan, ibu-ibu, apa yang mungkin ada kendala di sini atau apa yang diharapkan untuk perikanan di Halmahera Selatan pada umumnya. Izin ya Pak Bupati mendengar curhatannya. Ada yang mau menyampaikan atau bertanya? Tolong operator mic-nya. Mau pedagang boleh, nelayan boleh, ibu-ibu boleh, silahkan. Langsung saya hormati Ibu Gubernur. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Gubernur terkait dengan realita yang dihadapi oleh masyarakat nelayan skala kecil dalam hal ini, nelayan dan lain-lain. Yang pertama adalah ketersediaan akses pasar, Ibu. Bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 itu mengalami kebanjiran ikan di desa Kanamboal atau di Bacan. Nelayan-nelayan polele itu susah untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Mereka datang bongkar ataupun pulang melaut itu mereka tunggu 2-3 hari baru bisa memasarkan hasil tangkapan mereka. Itu berimplikasi terhadap kualitas ikan mereka, harga pun jatuh. Mungkin Ibu bisa melihat ke depan, mungkin investor bisa didatangkan ke daerah Halmahera Selatan untuk bisa menyerap seluruh sumber daya perikanan yang ada di daerah Halmahera Selatan. Dan yang kedua adalah akses terhadap BBM. Mungkin kepada nelayan-nelayan skala kecil, Ibu. Saya kemarin di Borotai daftarkan kas kecil itu hampir 80 kapal dibantu oleh salah satu industri di sana yaitu Karta Samudra. Di sini juga saya bantu di daerah Punggung dan juga saya sedang berupaya untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di sini agar bisa nelayan-nelayan kecil itu kita daftarkan pas kecilnya, karena mereka mau mengakses BBM itu butuh persetujuan daripada Dinas Kelautan Perikanan, tetapi hal dasar yang harus mereka penuhi adalah dokumen mereka, sedangkan mereka tidak punya dokumen. Ibu, itu yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Gubernur biar bisa tahu kondisi dan realitas yang terjadi di Halmahera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sarannya sangat baik. Adik, nanti Bapak ambil nomor teleponnya ya. Jadi memang kita dalam proses memetakan semua potensi perikanan yang ada di Maluku Utara. Pertama, Pak Bupati kemarin pertemuan dengan Pak Menteri, jadi sekarang sedang dirumuskan ke depan perikanan pun ada DBH-nya 80%, mudah-mudahan kita sedang digodok. Nah, untuk itu kita harus fokus mengembangkan perikanan karena Halsel kan potensinya sangat besar ya. Saya setuju bahwa harus ada swasta yang membeli. Semua cold storage dari provinsi sedang kita petakan untuk kita kerjasama dengan pihak swasta. Kita akan bagi hasil dengan swasta. Kita punya 41 titik. Ya, kita punya 41 cold storage dari pabrik es yang akan kita kerjasamakan dengan swasta. Halsel sendiri kurang lebih mungkin ada 3-4 titik ya. Kalau di Halsel itu sementara yang aset yang punya pemerintah ada di Panamboang, di sekarang kita di sini sama yang di sini Panamboang sama yang di Sayong itu. Sini berapa ton? Yang di sini ada 100 ton, ada 80 ton, ada. Siapa yang operasi? Untuk yang 100 ton Pak Hermanto. Cold storage di sini jalan tidak? Jalan? Harga bagus tidak? Tidak. Berapa harga tuna di sini? Hah? Morotai berapa? Morotai di sana gelondongan. Oh, sini sudah potong. Oh, sana nggak beli baby tuna. Nanti akan kita atur sesuai dengan Perbu bekerja sama dengan Pak Bupati, harga terendah, harga tertinggi supaya semua sama memperhitungkan dengan jarak tangkap juga. Intinya di semua titik setelah dipetakan akan ada cold storage dan pabrik es. Kemudian saya setuju dengan kata Adik tadi harus lengkapkan dokumennya, kerjasama dengan kabupaten, provinsi, fasilitasi semua nelayan yang belum ada dokumennya untuk ada sehingga bisa akses kepada BBM subsidi nelayan. Semua titik yang belum ada SPBUN-nya diusulkan. Kemarin saya sudah diskusi dengan Kementerian Perikanan akan dibantu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk dibantu kuotanya. Tinggal kita mengusulkannya saja dan mereka bisa dibawa operasi merah putih. Modalnya pun bisa diberikan. Ya, nanti follow up ya teknisnya. Oke, lanjut Bapak. Izin
Ibu dan Pak Bupati. Saya dari sini mau menyampaikan perihal keluhan dan permohonan bantuan. Kami dari nelayan budidaya rumput laut dari Jorongan. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai ke 2019 sebelum COVID itu nelayan di sana sangat luar biasa sejahtera karena dalam periode 1 bulan panen itu bisa menghasilkan 200 sampai 300 ton untuk budidaya rumput laut. Namun dari 2019 sampai hari ini itu sampai 2023 terkena musim penyakit. Jadi yang menjadi keluhan kami adalah bibit rumput laut yang tidak ada. Jadi di Jorongan ada 4 titik. Yang pertama di Desa Tawabi, kedua Desa Purugala, ketiga Desa Bonone, yang keempat kami juga membudidaya rumput laut di Pulau Widi. Namun kebutuhan kami adalah kami sekarang mengalami kesusahan titik. Bibit yang kami butuhkan ya sekitar 70 sampai 80 ton. Berapa rupiah itu? Ya. 80 ton itu berapa rupiah? Biasa bibit di kampung dijual per kilonya ya 6.000 per kilo. Jadi 80.000. 180 oke. Kita ada pengadaan bibit 2 miliar ya. Ya. Jadi untuk budidaya rumput laut tahun ini akan kita fokuskan di Morotai dan di Halmahera Selatan karena memang sudah jalan. Saya juga sudah bekerja sama dengan pihak swasta yang siap beli di lokasi dan siap memberikan pendampingan. Saran saya budidaya Bapak di bawah Koperasi Merah Putih juga atau bentuk lagi Koperasi Merah Putih sehingga Bapak dapat akses modal lunak juga untuk pengembangan ke depan. Banyak fasilitas yang didapatkan dari Koperasi Merah Putih. Diidentifikasi aja 4 titik untuk bantuan bibit rumput laut. Kemudian pertanyaan saya mendapatkan info bahwa di Pulau Widi banyak sekali bom ikan. Apa benar? Iya betul sekali Bu. Ada angkatan laut ya. Bahkan di Jorongan juga. Pak Bupati bisa keluarkan pergub, saya keluarkan pergub. Kalau ada bukti langsung ditangkap. Karena Widi itu saya bukan membandingkan potensi dengan kabupaten lain ya, tapi hari ini secara mata Pulau Widi itu salah satu yang tercantik di Maluku Utara dan itu punya potensi untuk menjadi kawasan khusus pariwisata di kemudian hari yang sedang didiskusikan lebih lanjut. Jadi karang yang sudah dirusak tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi mohon, ini kan nelayan semua ya, coba disambung menyambung dari mulut ke mulut. Mohon dengan sangat saya mohon jangan pakai bom ikan di Pulau Widi ya. Karena jika Pulau Widi itu jalan, seperti Bali Baru, itu seluruh ekonomi yang ada di Gane, Saketa itu pasti akan hidup. Pariwisata kalau hidup itu dampaknya itu besar kepada ekosistemnya. Jadi mohon dengan sangat para nelayan, jangan bom ikan di Pulau Widi. Mohon juga dibuat perbubnya, nanti saya buat juga pergubnya. Kita kerjasama mungkin dengan Angkatan Laut untuk pengamanan hariannya ya. Udah itu aja ya, terjawab ya. Kami, pemerintahan provinsi ada, tujuan Pak Bupati, pemerintah kabupaten ada, tujuannya mencari solusi bagaimana masyarakatnya sejahtera dan mandiri. Semua masukan diterima, dicari solusinya, jika dibutuhkan silahkan dibikin sebelum mati. Jadi kita sudah menyiapkan sebelum mati untuk tetap tidak ada jeda sehingga pendapatan bisa terus jalan. Kemudian tunggu, tadi ada satu ngomong, oh ya. Jadi makanya saya bilang penting untuk punya desa nelayan. Artinya kapal akan kita berikan kepada nelayan yang titik itu kita siapin juga cold storage, pabrik es, SPBUN. Jadi kita tidak membangun serentak, memang akan dipilih membangun perkawasan. Satu kawasan mandiri dulu dari hulu sampai hilirnya, baru kita pindah lagi, jadi ada yang jadi. Daripada bagi kapal, ada yang jadi. Jadi satu-satu pelan-pelan kita akan bagi. Memang konsep 5 tahun ke depan membangun dari hulu ke hilir lengkap per titik per kawasan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas silaturahminya. Ini pertama kali saya turun di desa ini. Semoga saya sudah mendengar semua masukannya dengan baik.
akan ditindaklanjutinya secara cepat. Terima kasih. Kami mau melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.